Hari ini yang perlu kita tekankan adalah pelurusan niat. Niat harus diluruskan. Kuliah kau untuk apa gitu? Kau mau ngapa kuliah nih? Kau ingin apa sih yang kau dapatkan dari kuliah? Mana solusi dan pandangan kita selaku anak muda dalam menghadapi situasi politik di tahun 2024 ini? Oke, baik, terima kasih. Nah, terkait masalah apakah hari ini anak-anak desa, anak-anak kampung hari ini juga bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan kita-kita yang hari ini sudah mendapatkan kesempatan tersebut itu. Dan itu sangat besar. Dan pendidikan itu sebuah kewajiban dari pemerintah yang harus memenuhi kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia ini gitu kan. Nah, terkait kita berbicara tentang mungkin permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Permasalahan ekonomi memang sudah tidak kita pungkiri gitu. Setiap orang tidak ada strata ekonominya rata-rata berbeda gitu. Ada yang mampu, ada yang tidak dan lain sebagainya. Salah satu contohnya kebetulan sekarang ini kesempatan pendidikan itu sangat besar, Bung Dian. Sudah banyak pintu gitu. Apalagi beasiswa hari ini sudah luar biasa. Beasiswa Banyak ya. Banyak sekali beasiswa di Indonesia, baik itu beasiswa negeri, baik itu beasiswa swasta gitu. Saya juga salah satu contoh penerima beasiswa. Gitu. Kita juga dari kampung, kita dari Kendawangan yang hitungannya juga kampung gitu kan. Nah, ayah saya PNS gitu. Secara perekonomian, alhamdulillah mampu gitu untuk membiayai saya kuliah sampai lulus kayak gitu. Tetapi sebagai seorang anak yang ingin punya cita-cita meringankan beban orang tua dan lain sebagainya, saya juga ikhtiar tuh mencari informasi beasiswa, saya ketolak beasiswa itu sampai 5 kali. Akhirnya saya daftar yang lain apa segala macam. Saya juga cari sendiri gitu. Cuman kalau yang saya perhatikan saat ini balik lagi kepada individual masing-masing. Makanya daripada itu mungkin pesan juga untuk orang-orang tua, untuk abang-abang yang punya adik kuliah, tolong diluruskan dulu nih niat kuliahnya itu untuk apa gitu. Niat kuliah nih apakah dari kampung menuju ke kota hanya untuk hura-hura, untuk suka-suka tanpa ada hal apapun yang didapatkan, ilmu apapun yang didapatkan, bahkan tidak jarang kejadian yang membualkan orang tua dia ngaku kuliah UKT tapi bayar terus tapi tidak kuliah, tahu-tahu DO, banyak kan kayak gitu. Hari ini yang perlu kita tekankan adalah pelurusan niat. Niat harus diluruskan. Kuliah kau untuk apa gitu? Kau mau ngapa kuliah nih? Kau ingin apa sih yang kau dapatkan dari kuliah? Ketika itu sudah diluruskan, pintu itu sebenarnya sudah banyak yang terbuka. Hari ini saja sedang buka beasiswa yang saya terima kemarin, beasiswa unggulan. Itu yang luar biasa. Yang didapatkannya angka juga luar biasa. Untuk kehidupan mahasiswa di perantauan juga udah cukup sekali gitu. Bidik misi ada, KIP ada, semua beasiswa ada. Jadi semua orang punya kesempatan untuk menempuh pendidikan. Tinggal bagaimana hari ini kita sebagai insan, sebagai anak, sebagai mahasiswa memperjuangkan apa yang dititipkan orang tua kepada kita untuk menuntaskan status kuliah itu, status mahasiswa itu dengan sebaik-baiknya. Kayak gitu. Jadi begini kan, kalau seandainya anak itu ada niat untuk kuliah, betul, segala macam cara itu bisa dilakukan. Betul, pasti. Karena kan innamal a'malu binniyat, ya kan? Balik lagi seperti itu. Nah, kalau kita bicara niat, ya kan, seharusnya teman-teman daerah itu ketika kuliah di manapun itu, ya kan, ketika sampai di misalnya di Pontianak, ya kan, jangan terlalu hedonisme lah. Betul. Cinta kepada hedon ini baru nemu kalau bahasa gitu ya. Dia ini baru nemu. Gitu. Nah, sedangkan di Pontianak ini untuk khususnya Kabupaten Ketapang itu ada tempat tinggal loh. Betul. Asrama mahasiswa Kabupaten Ketapang. Kurang apa lagi gitu. Semua kabupaten juga punya. Gitu. Semua kabupaten mempunyai asrama untuk kemudian anak-anak daerah bisa sekolah. Betul. Dan menimba ilmu di Pontianak, di perantauan. Nah, menarik nih. Hari ini berapa bulan akan datang ini kita dihadapkan dengan momentum pesta demokrasi. Siap, betul ya kan? itu.
nama juga pesta demokrasi, siapa sih yang tidak mau ikut di dalamnya? Betul. Terutama anak muda. Betul. Nah, anak muda ini kebanyakan dulu ketika momentum demokrasi dia tidak memanfaatkan situasi itu. Banyak kemudian mahasiswa hanya sebagai alat, pemuda sebagai alat untuk kemenangan salah satu kandidat. Betul. Nah, hari ini momentum ke depan ini bagaimana solusi dan pandangan kita selaku anak muda dalam menghadapi situasi politik di tahun 2024 ini. Oke. Ini pembahasan kita malam hari ini seru dan kita banyak hal yang hari ini memang perlu kita diskusikan sesama antar pemuda. Kita ke depan ini pengen ngapain gitu. Apa yang saja yang sudah kita lakukan gitu. Balik pertanyaan pertama, pertanyaan sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun alasan seseorang untuk tidak kuliah. Betul. Semua ada kesempatannya. Tinggal bagaimana ikhtiarnya kita, perjuangannya kita untuk mendapatkan pintu atau untuk mendapatkan tujuan yang ingin kita capai. Mustahil kita mau minum air ini kita nggak ngulurin tangan, kita nggak ngambil segala macam. Ada perjuangan lah ya. Ada perjuangan, ada gerakan yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian balik kepada hal yang hari ini sedang hangat terjadi, kita juga baru pasca pemilu 2024 yang kontestansi yang sungguh luar biasa. Banyak drama-drama yang terjadi, banyak hal-hal yang hari ini sangat-sangat kita soroti dalam hal demokrasi gitu. Demokrasi, orang yang demo dikerasi. Jadi banyak hal yang terjadi pada pemilu 2024 kemarin, bulan Februari dan prosesnya lah kayak gitu. Saya harap pemilu 2024 itu kita jadikan sebuah momentum pembelajaran kayak gitu. Hari ini semua tinggal menunggu pelantikan saja, baik itu dari sektoral legislatif, eksekutif itu tinggal nunggu pelantikan saja kayak gitu kan. Nunggu masa rezimnya Jokowi ini lengser, langsung dilantik gitu kan. Legislatif pun juga bakalan dilantik gitu. Nah, saya rasa ini kita jadikan pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita hari ini tetap konsisten dalam menjaga konstitusi, jangan sampai konstitusi itu dicorengi. Nah, bagaimana kita menjaga demokrasi, bagaimana kita keterbukaan publik dalam hal kita menanyakan kepada calon-calon kita apa sih yang ingin mereka bawa ke depan kayak gitu kan. Itu kan menjadi PR. Nah, bagaimana dengan Pilkada 2024? Ini momentum bagus, ini momentum sekali untuk hari ini kita pemuda, kita mahasiswa, siapapun kita harus sama-sama menjaga demokrasi kayak gitu. Menjaga demokrasi, menjaga agar daerah kita ini lebih diperhatikan kayak gitu. Daerah kita ini lebih dilihat bahwa bukan hanya sekedar menjual sebuah program yang memang luar biasa dan itu dibutuhkan masyarakat, tetapi ketika eksekusi, bagaimana orang yang akan kita pilih nanti ini kira-kira bisa nggak gitu, bisa nggak gitu untuk menerapkan apa yang menjadi sebuah janji-janjinya gitu kan. Nah, pilkada terjadi serentak nih di hampir semua daerah. Saya rasa pemuda setiap daerah hari ini juga harus ambil peran dalam menjaga daerahnya kayak gitu. Kapan lagi, sejauh mana kita melangkah, kita tetap harus balik kepada di mana kita dilahirkan gitu kan. Kita harus kembali terus. Kita tetap harus mengawal karena apa? Karena suka tidak suka orang tua kita tinggal di sana gitu. Orang tua kita akan merasakan apa yang menjadi sebuah kebijakan, apa yang menjadi sebuah hal ketetapan yang mereka lakukan, yang kemungkinan sekarang ini kan para pemimpin-pemimpin ini kan lebih memprioritaskan keluarga-keluarganya gitu kan. Kronco-kronco dan kroni-kroninya, bagaimana mereka yang kemarin mendukung mereka secara besar-besaran menjadi tangan kanannya pemenangan ini itu akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Padahal hari ini tanpa suara masyarakat, ya itu semua tidak bakalan bisa membuat diri dia naik gitu kan. Nah, terus hari ini saya ingin mengajak juga kepada para pemuda, sobat HH dimanapun berada, kita harus hari ini sama-sama menjaga, pertama menjaga demokrasi, menjaga bagaimana pilkada kali ini tidak dikotori politik uang, itu dapat sekurang-kurangnya bisa kita minimalisir. Kita sebagai kaum intelektual, kita juga harus menjual gagasan itu kepada masyarakat bahwa hari ini kita boleh, bisa loh gitu, milih tanpa kita dikasih uang kayak gitu. Namun yang menjadi problematika hari ini adalah sebenarnya sebagai calon itu juga harus memperhatikan, sebagai kandidat itu juga harus memperhatikan bahwa
kenapa hari ini politik uang itu masih terus besar merajalela? Karena gelombangnya besar sekali. Gelombangnya besar sekali karena tidak suka bahwa masyarakat yang dipikirkannya itu bukan tentang masa 5 tahun cuma dibayar 200 tidak, tapi yang mereka pikirkan bagaimana besok aku bisa makan. Besok anak aku bisa jajan. Itu yang mereka pikirkan. Mereka tidak memikirkan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Mereka tidak memikirkan hal itu kayak gitu. Siapa yang memikirkan hal itu? Kita gitu. Siapa yang mengedukasi itu dengan penuh keilmuan yang kita dapatkan, kita tahu baik buruk dari pelaksanaan politik uang atau money politik itu, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Oke, menarik nih. Gitu. Itu tadi dikatakan bahwa tahun 2024 ini gelombang money politiknya sangat besar. Betul. Itu kan yang pertama. Kemudian kita bicara politik kan bicara anak muda. Betul. Anak muda tadi ketika dihadapkan dalam momentum politik, hari ini banyak yang kemudian anak rantau tidak bisa pulang ke daerahnya masing-masing. Karena apa? Karena jarak tempuh yang sangat jauh sekali. Karena faktor ekonomi untuk pulang kampung, untuk mencoblos lah, untuk membidik lah. Itu kan jarak tempuh antara Pontianak ke daerah itu butuh uang. Nah, oleh karena itu biasanya mereka itu dimanfaatkan oleh sebagai golongan lah, yang calon-calon kandidat dan sebagainya. Kau harus pulang, kau harus jadi tim aku, kau harus cocok aku. Kan itu kan membuka anak muda itu untuk kemudian terlibat dalam money politik itu. Dan kemudian satu lagi, ketika momentum politik ini di daerah hari ini, di kampung-kampung hari ini, sekarang sudah tidak memikirkan tentang bagaimana revolusi dan bagaimana perkembangan ke depan, visi misi ke depan salah satu kandidat. Tapi bagaimana hari ini duit masuk ke kantong, besok selesai. Pikirannya ke depan tidak memikirkan tentang bagaimana anak-anak bangsanya, anak-anak didiknya dan lain sebagainya. Nah, harapan ke depan edukasi mahasiswa yang hanya belajar di kampus ketika pulang kampung itu, cara mengedukasi awalnya untuk masyarakat itu seperti apa dalam hal politik ini. Oke, siap. Nah, kembali kita soroti bahwa memang gelombang itu sangat besar. Besar sekali. Gelombang money politik itu memang tidak bisa terhindarkan. Bahkan kita yang hari ini koar-koar menyandang status kaum intelektual, kaum yang tahu bahwa ini sebenarnya tidak benar gitu kan. Politik uang itu tidak benar. Bahkan kita sendiri yang ikut-ikutan terjerumus di dalam money politik itu. Cara kita pengedukasian kepada masyarakat itu sebenarnya hari ini sebagai seorang mahasiswa ini juga harus pandai ini. Kamuflase kepada masyarakat, kamuflase dalam hal positif, kamuflase dalam hal pertama, kita mahasiswa itu di Tridharma Perguruan Tinggi Mengabdi kepada Masyarakat harus serendah-rendahnya ilmu padi ya Bangku. Asik. Menyala Bangku. Jadi kita tuh ketika kita balik dan bertemu kepada masyarakat, PR terbesar mahasiswa itu bagaimana cara kita memasyarakatkan diri. Itu poin yang harus dan memang harus dimiliki oleh semua mahasiswa. Jangan sampai kita sampai kepada masyarakat, bercerita tentang masyarakat, kita berbicara menggunakan kalimat-kalimat akademisi, diksi-diksi intelektual, gerakan harus konkret, ini money politik, enggak, kayak gitu. Edukasi yang kita lakukan pertama pendekatan kepada masyarakat kayak gitu. Pendekatan kepada masyarakat seperti apa? Kita juga harus membahasakan diri menggunakan bahasa masyarakat. Contoh ketika kita mungkin di lingkungan Melayu ya kita berbahasa Melayu melakukan pendekatannya. Dengan mak bapak kita pun juga bahasa dengan yang sesopan dengan masyarakat. Kita pun cara merangkulnya pun kita juga harus bagaimana hari ini dekat dengan masyarakat kayak gitu. Kita sosialisasikan bahwa hari ini perlu kita mengetahui kemana arah gerak, kemana arah negara ini, kemana arah kabupaten ini ingin dibawa. Kita harus tahu seperti apa program kerjanya. Jangan hanya sekedar nunggu duit jalah. Nunggu pas pemilihan pintu aku buka sampai subuh. Ada yang serangan pajar. Kayak gitu. Ada serangan pajar yang luar biasa, pintu rumah sampai subuh masih berbuka gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita juga mesti tahu nih. Tahu. Kita sebagai mahasiswa juga memberitahu bahwa sebenarnya calon ini geraknya gini-gini, calon ini gini-gini, yang keberdampakannya lebih berat kepada masyarakat itu calon yang mana kayak gitu. Itu perlu kita edukasikan kepada masyarakat, khususnya juga kepada money politik perlahan, karena money politik ini
kalau saya analisa bahwa money politik ini memang sudah mengakar. Itulah. Itu susah sekali gitu buat memang, tapi susah bukan berarti tidak bisa, tetapi perlahan. Kita lakukan mulai dari diri kita untuk tidak menerima hal tersebut kayak gitu. Iya. Nah, ya. Ini satu kata ini. Kalau bicara kaum terpelajar ya. Kaum terpelajar itu harus berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itu kata-katanya Pramoedya Anantatur. Nah, itu seharusnya ketika kita menjadi mahasiswa kaum terpelajar, kita sudah harus berlaku adil. Betul. Ketika dalam pikiran, apalagi dalam eksekusi di lapangan. Betul. Nah, terakhir, harapan ke depan bagi anak muda menurut Bung Radial Anwar itu seperti apa? Oke. Ini harapan ke depan untuk kaum muda ke depan, termasuk saya, termasuk Bung Dian yang hari ini kita sama-sama kaum muda. Ya. Hari ini kita semua harus melek tentang apa yang terjadi di negara kita gitu. Tentang apa yang terjadi di provinsi kita, tentang apa yang terjadi di kabupaten, di kecamatan, sehingga di desa kita. Kita harus melek. Jangan sungkan dan jangan malu, dan harus kita itu pulang ke kampung melihat dulu kampung kita seperti apa gitu. Kita eksis di daerah orang tapi kampung kita lupa dengan kampung kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita mesti harus pulang, kita juga harus mengabdi juga kepada kampung kita kayak gitu. Nah, terus pesan ke depan, pergerakan-pergerakan mahasiswa itu jangan pernah padam. Pergerakan tetap harus. Pergerakan mahasiswa bukan hanya sebatas kepada pergerakan yang turun ke jalan, tetapi pergerakan yang konkret langsung kepada masyarakat itu juga disebut sebagai pergerakan, sebagai perjuangan untuk kita mensejahterakan masyarakat seperti itu. Kemudian hari ini kita juga mengajak, pilkada sudah di depan mata. Pilkada menjadi momentum bagi kita untuk mencoba memperbaiki pemilu yang cacat yang kemarin berjalan di tahun 2024. Mari kita kawal, mari kita jaga demokrasi, kita pilih pemimpin yang ke depan ingin mensejahterakan, yang ke depan punya visi misi yang jelas untuk kemajuan daerah, serta kita juga sama-sama mengkampanyekan jangan sampai politik uang. Seperti itu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Okay. Itu slogan kita waktu berjuang. Siap, betul. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bung Radial Anwar, salah satu presma Universitas Tanjung Pura. Semoga kedepannya kita generasi muda bisa menciptakan hal-hal baru, bisa menuangkan gagasan-gagasan segar untuk kembali kepada masyarakat, mengabdikan dan menghibahkan diri kita kepada masyarakat. Betul. Mungkin hanya ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini, sahabat Ruang Podcast HH. Sampai jumpa di kemudian hari. Salam hormat, salam cinta, merdeka. Merdeka. Oke.